Raungan ini menembus langit. Semua murid dari 6 divisi lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat harta karun seperti ini sebelumnya. Jadi setelah mendengar raungan yang tak kenal ampun, posisi Wang Lin di hati mereka naik satu langkah. Bahkan beberapa tamu memperlihatkan cahaya misterius di mata mereka. Bahkan beberapa monster tua memperlihatkan ekspresi merenung. Bahkan pedang suci Ling Tianho menampakkan ekspresi terkejut saat binatang roh itu muncul. Wang Lin melayang di udara dan berteriak, "Lahap dia!" Binatang roh itu meraung saat ia menyerang ke depan. Kecepatannya sangat cepat, dan ia menyerang ke arah Chen Tao. Sedikit niat bertarung muncul di mata Chen Tao, dan tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, bola ungu tiba-tiba muncul di tangannya, dan pada saat binatang roh itu tiba, bola ungu di tangan Chen Tao runtuh. Dengan suara ledakan, gelombang kejut itu menyebabkan sebagian besar telinga para kultivator di sekitarnya sakit. Chen Tao berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi ada banyak lubang di pakaiannya, membuatnya tampak sangat acak-acakan. Adapun binatang roh itu, ia terdorong mundur beberapa ratus kaki. Ia menggoyangkan tubuhnya lalu mengeluarkan raungan lagi dan menyerang lagi seperti orang gila. Kali ini beberapa rantai muncul di tubuhnya, dan rantai-rantai itu ditarik lurus sepenuhnya. Salah satu ujung rantai terhubung ke tubuhnya dan ujung lainnya ke kereta perang. Niat bertarung di mata Chen Tao semakin kuat saat dia tertawa. Hewan yang sangat bagus. Menarik sekali. Setelah itu, dia hanya merobek bagian atas pakaiannya dan memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Dia menepuk tasnya dan seutas tali hitam panjang muncul di tangannya. Tali ini seperti makhluk hidup. Saat tali itu muncul, tercium bau amis, dan memancarkan aura yang sunyi. Binatang, urat naga bumi milikku bertahan hidup di planet iblis sendirian selama 500 tahun. Itu diambil dari naga iblis yang sudah mati. Aku ingin melihat apakah kau bisa lolos dari urat naga ini. Setelah itu, dia melangkah maju dan mengayunkan urat naga itu langsung ke binatang roh, sambil mengabaikan Wang Lin. Binatang roh itu meraung dan menyerang. Ia menghindari urat naga, muncul di samping Chen Tao dalam sekejap, dan berusaha melahapnya. Chen Tao tertawa, lalu tubuhnya bergerak cepat dan menghindar. Dia menggerakkan urat naga pada sudut yang tidak mungkin dan melilitkannya di leher binatang roh itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, Chen Tao memindahkan dirinya ke atas kepala binatang roh itu. Dia dengan kejam mencengkeram urat naga itu dan berkata, "Binatang roh, aku ingin melihat kemana kau akan lari sekarang." Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia mengangkat tangannya dan mulai membuat segel, lalu menunjuk kereta perang dan berkata dengan lembut, "Kereta perang, segel kelima, lepaskan." Dengan itu, kilatan cahaya hitam muncul di tangan Wang Lin, dan pada saat yang sama, binatang roh raksasa itu tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di mata binatang roh itu. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Raungan ini tidak hanya mengandung sifatnya yang pantang menyerah, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan karena terbebas setelah terperangkap selama puluhan ribu tahun. Dulu ketika Wang Lin memperoleh kereta perang, ia juga memperoleh warisan untuk menggunakannya dengan benar. Akan tetapi, ia terlalu lemah, dan kemungkinan besar kereta perang itu akan melahapnya bahkan sebelum melukai musuh. Itulah sebabnya Wang Lin tidak pernah membuka segel pada kereta perang itu. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka segel pertama dari 5 segel, yang menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Kereta perang pembunuh dewa adalah sesuatu yang dapat membunuh dewa-dewa surgawi, jadi bagaimana mungkin kereta itu begitu lemah? Setelah kelima segelnya dilepaskan, kekuatannya akan tak terbayangkan. Namun, dengan kultivasi Wang Lin saat ini, bahkan hanya membuka segel pertama saja sudah sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, maka yang menantinya adalah serangan balik dari kereta perang. Akan tetapi, karena kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, dia memiliki keyakinan tertentu. Jika tidak, dia tidak akan dengan mudah memutuskan untuk melepaskan segel itu. Bukan hanya aura binatang roh yang berubah ketika segel pertama dilepaskan, tetapi duri-duri ganas pada kereta perang itu sendiri juga mulai berubah. Paku-paku itu mulai bergerak dan tumbuh lebih panjang, membuatnya tampak lebih ganas dari sebelumnya. Ada juga gelombang cahaya hitam yang keluar dari paku-paku itu. Cahaya hitam bergerak sepanjang rantai dan memasuki tubuh binatang roh itu. Binatang roh itu mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, dari beberapa puluh kaki menjadi beberapa ratus kaki. Ia berdiri di sana seperti binatang buas yang menjulang tinggi dan mengguncang tubuhnya dengan keras. Untuk pertama kalinya, Chen Tao yang berdiri di atasnya tiba-tiba berubah ekspresi.
Gelombang cahaya hitam keluar dari binatang roh dan menyerbu ke arah Chen Tao. Chen Tao memegang urat naga dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya saat bola-bola cahaya ungu muncul di sekelilingnya. Saat cahaya hitam menyerbu masuk, bola-bola cahaya ungu itu runtuh. Di tengah ledakan gemuruh, Chen Tao mengeluarkan erangan teredam. Pada saat ini, tubuh raksasa makhluk roh itu ditutupi oleh cahaya hitam. Kemudian, makhluk roh itu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya hitam seolah-olah tubuhnya telah runtuh. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah urat naga yang tidak memegang apapun, dan Chen Tao yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Di hadapannya ada sinar cahaya hitam yang berputar dalam sebuah lingkaran. Dalam sekejap mata, sinar cahaya hitam itu berubah menjadi binatang roh raksasa yang berjarak 100 kaki dari Chen Tao. Setelah membuka segel pertama, makhluk roh tidak lagi mengandalkan melahap untuk menyerang. Ia sekarang dapat menggunakan beberapa kemampuan bawaannya. Meskipun ekspresi Chen Tao jelek, niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dan berkata dengan muram, "Adik magang junior, kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi adik magang juniorku. Namun, kualifikasi itu ada harganya." Wang Lin menatap Chen Tao dan berkata perlahan, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kakak magang seniorku." Chen Tao menatap Wang Lin, tertawa, dan berkata, "Melawan binatang buas ini hanya akan membuang sedikit waktu. Tetapi selama aku menangkapmu, binatang buas ini tidak akan bisa lari." Lawannya adalah seorang kultivator ascendan, jadi Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingannya, tetapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Bahkan jika dia kalah, dia ingin orang ini tahu bahwa dia tidak boleh diganggu. Pada saat ini, Chen Tao bergegas mendekat. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya. Kali ini, dia mengulurkan kelingkingnya. Si Tunan ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya mengajari Wang Lin mantra terakhir dari 3 mantra pembunuhnya. Si Tunan memberitahunya dengan nada yang sangat serius untuk tidak menggunakan mantra ini begitu saja sebelum ia mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Jika ia mencoba menggunakannya pada tahap awal transformasi jiwa, bahkan sebelum mantra itu melukai musuh, ia akan mengalami serangan balik yang tidak dapat ditahan oleh seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal. Baru setelah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa dia hampir tidak dapat menggunakannya, tetapi dia juga tidak boleh menggunakan kekuatannya secara penuh, atau dia akan tetap menderita serangan balik. Bahkan pada tahap akhir transformasi jiwa, dia harus berhati-hati saat menggunakan mantra pembunuh ketiga ini. Hanya setelah dia mencapai tahap ascendan dia dapat menggunakan mantra ini sesuai keinginannya. Jari kelingking kanan Wang Lin menunjuk ke arah Chen Tao. Pada saat ini, tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya, dan bahkan aura kehidupannya perlahan menghilang. Sekarang tidak ada kehidupan yang tersisa di tubuhnya. Pemandangan ini mengejutkan sebagian besar petani di sekitarnya. Bahkan mata Sang Maha Melihat pun tampak serius saat dia melihat lebih dekat. Pedang suci Ling Tianho menatap Wang Lin dan memperlihatkan senyuman misterius. Anak ini tidak buruk. Di antara para pembudidaya di sekitarnya, ada seorang lelaki tua berwajah merah dengan labu merah raksasa di punggungnya. Dia bersendawa seperti orang mabuk sambil menatap Wang Lin dan bergumam, "Mengapa mantra ini terlihat persis sama dengan yang digunakan oleh orang gila yang kutemui dalam perjalanan ke sini?" Ketika Chen Tao berada 5 kaki dari Wang Lin, tiba-tiba ia diliputi perasaan bahaya yang sudah lama tidak ia rasakan. Terakhir kali ia merasakan hal ini adalah ketika ia menghadapi beberapa guru tua. Pada saat ini, seluruh aura kehidupan Wang Lin menghilang. Hanya matanya yang cerah, tetapi dipenuhi dengan dinginnya kematian. Tatapan ini membuat Chen Tao terkejut. Tatapan macam apa ini? Bahkan mereka yang mengolah dao yang kejam tidak dapat memiliki tatapan seperti ini. Wang Lin berkata dengan lembut, "Jari dunia bawah." Jari dunia bawah adalah mantra pembunuh terakhir si Tunan. Mengolah mantra ini tidak seperti 2 mantra lainnya, yang keduanya dapat dipelajari melalui pemahaman. Mantra ketiga ini hanya dapat dipelajari setelah mengolah metode kenaikan dunia bawah dan menggunakannya untuk memasuki dunia bawah. Hanya setelah mengalami transisi antara hidup dan mati, seseorang dapat memahami mantra ini. Kala itu, si Tunan mampu memperoleh pencerahan dalam peralihan antara hidup dan mati sambil mengolah metode kenaikan dunia bawah, lalu ia menggabungkannya dengan mantra surgawi untuk menciptakan mantra pembunuh ini. Si Tunan pernah dengan bangganya membanggakan bahwa meskipun kekuatan mantra ini tidak sekuat mantra surgawi yang rusak itu, namun tidak akan jauh berbeda. Oleh karena itu, mantra ini mengharuskan seseorang mencapai tahap ascendan sebelum dapat menggunakannya dengan bebas. Dengan jari kelingkingnya,
langit tiba-tiba menjadi gelap dan kilatan petir tiba-tiba melintas. Pada saat yang sama, langit tampak terbuka oleh sepasang tangan raksasa, dan gulungan gunung dan sungai raksasa muncul di langit. Jari dunia bawah ini mengaktifkan domain Wang Lin. Gelombang gas abu-abu keluar dari gulungan itu dengan cepat dan mulai berkumpul dengan kecepatan yang tak terbayangkan, membentuk jari dunia bawah kedua. Beberapa pembudidaya di sekitarnya berseru, wilayah hidup dan mati. Pada saat ini, semua tatapan para kultivator tertuju pada Wang Lin. Kedua jari dunia bawah bergerak sangat cepat ke arah Chen Tao. Niat bertarung di mata Chen Tao semakin kuat saat tubuhnya berkedip dan dia mengangkat kedua tangannya. Dua cahaya emas berbentuk setengah bulan muncul di telapak tangannya. Pada saat jari dunia bawah tiba, dia memblokir keduanya. Suara gemuruh menggema dari depan tubuh Chen Tao. Langit tampak terkoyak oleh tornado, dan wilayah hidup dan mati menghilang. Tubuh Wang Lin terdorong mundur beberapa puluh kaki lalu mundur lagi beberapa ratus kaki sebelum batuk darah. Energi spiritual surgawi di tubuhnya benar-benar kacau saat dia menatap Chen Tao dan berkata dengan muram, "Aku menyerah." Adapun Chen Tao, ekspresinya normal saat dia menarik lengannya dan menatap Wang Lin dengan tatapan acuh tak acuh. Niat bertarung di matanya tidak berkurang tetapi menjadi lebih kuat saat dia berkata, dengan nada serius, "Begitu kamu mencapai tahap ascendan, kamu dan aku akan bertarung lagi, saudara ketujuh." Chen Tao menarik napas dalam-dalam dan menekan energi spiritual surgawi yang ganas di tubuhnya. Serangan Wang Lin benar-benar di luar dugaan Chen Tao. Jika bukan karena fakta bahwa ia mengalami keberuntungan dalam perjalanan kembali dan mencapai tahap tengah ascendan, meskipun ia dapat menahan pukulan itu, ia pasti akan terluka. Sang Maha melihat menatap Wang Lin. Kekaguman di matanya semakin kuat dan dia tersenyum. "Kalian berdua adalah anggota divisi ungu dan murid-muridku, jadi jangan saling menyimpan dendam. Chen Tao, kamu menang hari ini, jadi kamu akan menjadi murid sejati divisi ungu." Kemudian, Sang Maha melihat menunjuk ke titik di antara kedua alisnya, lalu sebuah kristal ungu bening muncul dari dahinya dan mendarat di tangannya. Dia lalu melemparkan kristal itu. Kristal itu terbang dalam sinar cahaya ungu ke arah Chen Tao dan memasuki titik di antara kedua alis Chen Tao. Sang Maha melihat berkata perlahan, "Ini bukan pertama kalinya kau memperoleh gelar itu, jadi pahamilah sendiri perlahan-lahan." Chen Tao menarik napas dalam-dalam, membungkuk dalam-dalam kepada Sang Maha melihat, dan berkata dengan hormat, "Murid berterima kasih kepada guru." Sang Maha melihat mengangguk, lalu tatapannya jatuh pada para kultivator di sekitarnya. Ia menggenggam tangannya dan berkata dengan lembut, "Semuanya, perayaan ulang tahunku sekarang dianggap sudah selesai. Para kultivator lainnya, jika kalian tidak memiliki urusan penting untuk diurus, silakan beristirahat di sekte nasib surgawiku selama beberapa hari lagi sehingga kita dapat berbicara tentang Dao dan membandingkan pemahaman kita." Banyak kultivator di sekitarnya menanggapi dengan sopan, tetapi hampir semuanya langsung pergi. Dalam satu hari, puluhan ribu sinar cahaya terbang keluar dari sekte nasib surgawi dan menuju ke kejauhan. Pedang suci Ling Tianho tersenyum saat melangkah dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan. Saat terbang menjauh, dia berkata, "Orang tua Maha melihat, sesuai janji kita, 3 bulan dari sekarang kita akan bertemu di luar gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur. Sebaiknya kau pilih orang-orang yang akan kau kirim." Tatapan Sang Maha melihat menjadi serius dan dia mengangguk. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, ikutlah aku untuk menyembah roh leluhur. Setelah itu, guru akan mengajarkanmu mantra terlarang dan memberimu harta karun penyelamat hidup. Setelah itu, kamu akan dianggap sebagai murid sejati di bawahku." Wang Lin menjawab dengan hormat dan matanya berbinar. Mantra terlarang. Hanya setelah benar-benar menjadi murid Sang Maha melihat dan memuja roh leluhur, seseorang dapat mempelajari mantra terlarang yang diciptakan Sang Maha melihat dengan meniru mantra surgawi. Ini adalah kesempatan yang diinginkan oleh puluhan ribu orang. Sang Maha melihat melambaikan lengan bajunya dan awan 7 warna muncul. Awan itu melilit Wang Lin dan membawanya pergi menuju sekte utama. Wang Lin berada di dalam awan saat awan itu bergerak melalui langit biru. Gunung dan sungai di bawah kakinya berlalu dalam sekejap. Setelah beberapa saat, awan 7 warna melewati berbagai divisi sekte takdir surgawi dan tiba di luar sekte utama. Apa yang tampak di hadapan Wang Lin adalah dunia yang bahkan lebih megah daripada alam surgawi. 3 gunung menjulang tinggi menjulang di atas awan. Gunung di tengahnya berwarna putih salju. Saat sinar matahari menyinari gunung, cahayanya menyilaukan sehingga siapapun yang melihatnya akan merasa pusing. Ada pepohonan hijau tersebar di seluruh gunung, membuatnya tampak semakin menakjubkan. Tidak ada jalan di gunung itu,
Semuanya putih bersih. Salju ini adalah salju 9 hantu, yang tidak akan mencair selama 10.000 tahun. Mustahil bagi manusia untuk mendekat, karena jika mereka berada dalam jarak 1.000 kaki dari salju, tubuh mereka akan membeku sepenuhnya. Saat Wang Lin berada di dalam awan 7 warna, dia dapat dengan jelas merasakan aura dingin bergerak di luar awan. Selain gunung di tengah, yang seluruhnya berwarna putih, 2 gunung lain di sisinya berwarna hitam. Dibandingkan dengan putih bersihnya gunung di tengah, warna hitam ini memancarkan kontras yang kuat. Satu persatu kepingan salju hitam jatuh di kedua gunung seolah tak berujung. Dari kejauhan, pemandangan di hadapannya tidak tampak nyata, seolah-olah seseorang telah menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menggambar lukisan gunung dan sungai hitam putih yang sangat mencolok. Saat Wang Lin menatap penuh arti ke arah sekte utama sekte takdir surgawi, tatapan matanya berangsur-angsur tenang dari keterkejutan awalnya. Sang Maha melihat melambaikan lengan bajunya dan awan 7 warna yang mengelilingi mereka tiba-tiba menghilang. Setelah awan itu menghilang, aura dingin menyerbu masuk dan mencoba menyerang tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak, menciptakan layar cahaya di luar tubuhnya. Aura dingin berputar di sekitar layar cahaya sebentar sebelum menghilang. Sang Maha melihat meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil memandang ketiga gunung dan bertanya, "Wang Lin, apa pendapatmu tentang tempat ini?" Wang Lin merenung sejenak lalu berkata perlahan, "Tempat ini memiliki aura dingin yang sangat kuat dan merupakan tempat yang bagus untuk mengolah apapun yang membutuhkan energi dingin dan yin." Sang Maha melihat tersenyum tipis dan berkata, "Hanya itu saja?" Wang Lin menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Murid tidak cukup berpengetahuan untuk melihat lebih banyak lagi." Sang Maha melihat menggelengkan kepalanya, lalu menatap Wang Lin sambil tersenyum yang bukan senyum dan berkata, "Saya selalu memutuskan mantra terlarang mana yang akan dipelajari setiap murid. Tetapi jika kamu dapat melihat misteri gunung ini, guru akan melanggar aturan dan membiarkanmu memilih mantra manapun yang kamu inginkan." "Wang Lin, apakah kamu tergoda?" Wang Lin mengangkat kepalanya, menatap Sang Maha melihat dengan ekspresi lembut, dan berkata, "Karena guru memerintahkannya, bagaimana mungkin murid berani tidak mengikutinya?" Dia menunjuk gunung hitam di sebelah kiri dengan tangan kanannya dan berkata, "Gunung ini benar-benar hitam. Bahkan salju yang turun di atasnya pun hitam. Namun, salju hitam ini tidak dingin, jadi jika dibandingkan dengan salju putih di tengahnya, ia memancarkan suasana yang aneh." Ekspresi Sang Maha melihat tetap normal saat dia tersenyum dan berkata, "Oh? Lanjutkan." Wang Lin menunjuk ke arah gunung di sebelah kanan dan berkata, "Gunung ini bahkan lebih aneh lagi, karena aku dapat merasakan sedikit kehidupan darinya. Meskipun hampir semuanya memiliki kehidupan, ini adalah pertama kalinya murid merasakan kehidupan di sebuah gunung." Ekspresi Sang Maha melihat masih tenang saat dia tersenyum dan berkata, "Hanya itu? Jika hanya ini, kamu masih tidak punya hak untuk memilih mantra terlarang dari guru." Wang Lin tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, kedua gunung itu palsu." Setelah mengatakan itu, sedikit keterkejutan muncul di mata Sang Maha melihat. Dia menatap Wang Lin sekali lagi sebelum tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa mereka berdua menuju gunung tengah dengan kecepatan kilat. Kekuatan mental anak ini jauh di atas orang lain. Sangat jarang bisa menemukan petunjuk tentang mantraku di tahap tengah transformasi jiwa. Ekspresi Wang Lin sangat normal, tetapi hatinya bergetar. Ketika dia melihat tiga gunung itu, sebuah kenangan lama dari dewa kuno Tusi muncul di benaknya. Itu adalah ke-9 kalinya Tusi memurnikan harta karun, dan itu adalah terakhir kalinya dia melakukannya. Harta karun ini adalah Trisula. Tusi mencari bahan-bahan dalam jumlah tak terbatas sebelum akhirnya selesai memurnikannya. Ia sangat puas dengan harta karun itu, tetapi harta karun itu hanya berbentuk fisik, tidak memiliki jiwa. Oleh karena itu, Tusi meneteskan sedikit darah dewa kunonya ke harta karun itu, melemparkannya ke sebuah planet besar, dan Trisula itu berubah menjadi 3 gunung yang menjulang tinggi. Dengan cara ini, Trisula itu akan menjadi gunung dan perlahan-lahan membentuk jiwa gunung. Setelah itu, ia pergi. Menurut rencana Tusi, setelah ia selesai berlatih teknik, ia akan kembali untuk mengambil harta karun tersebut. Pada saat itu, gunung seharusnya sudah terbentuk dan ia akan memiliki harta karun berkualitas tinggi. 3 gunung yang diciptakan oleh Trisula itu hampir persis sama dengan 3 gunung yang dilihat Wang Lin sekarang. Namun ia segera menepis anggapan bahwa itu adalah Trisula, karena memang seperti yang dikatakannya tadi, 2 gunung itu palsu. Namun, kultivasi Sang Maha melihat itu surgawi. Jika dia menyembunyikannya, maka mustahil bagiku untuk melihatnya dengan tingkat kultivasiku saat ini.
Wang Lin menenangkan pikirannya saat mereka tiba di kaki gunung. Wang Lin, guru akan menunggumu di sana. Kamu tidak dapat menggunakan teleportasi, dan semakin cepat kamu sampai di sana, semakin baik hadiahnya. Tidak akan sulit bagimu dengan kultivasimu untuk menempuh 100 langkah, tetapi 100 langkah di puncak akan bergantung pada keberuntunganmu. 100 langkah di puncak adalah apa yang guru sebut sebagai tanah surgawi yang hancur. Sang Maha melihat berbalik, melangkah, dan menghilang tanpa jejak di hadapan Wang Lin. Wang Lin mendongak untuk melihat puncak gunung yang putih. Salju putih yang turun tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang melihat ke atas terlalu lama, mereka akan merasakan ilusi bahwa pedang tajam dan putih yang tak terhitung jumlahnya sedang turun. Setelah mengalihkan pandangannya, Wang Lin tidak langsung naik ke gunung, tetapi duduk untuk berkultivasi. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya. Matanya benar-benar tenang. Dia kemudian berdiri dan mulai berjalan menuju puncak selangkah demi selangkah. Angin dingin menderu dan salju membekukan tubuhnya hingga ke tulang. Saat Wang Lin berjalan, aura dingin semakin kuat, dan angin dingin menderu kencang dan terus bertiup ke arah Wang Lin. Tidak akan ada jejak kaki saat seseorang menginjak salju putih. Seluruh gunung itu seperti kristal putih raksasa. Jika seorang manusia memiliki harta karun untuk melindungi mereka dari hawa dingin, mereka tidak akan memiliki cara untuk melanjutkan perjalanan, karena tidak ada tempat bagi mereka untuk berpijak. Namun bagi Wang Lin, kakinya tidak pernah menyentuh gunung. Ia melayang 3 inci di atas permukaan gunung saat ia mendaki. Bukannya mustahil untuk menggunakan teleportasi di sini, tetapi karena Sang Maha melihat mengatakan bahwa ini adalah ujian, maka menggunakan teleportasi berarti dia gagal dalam ujian tersebut. Inilah sebabnya Wang Lin tidak berteleportasi melainkan dengan tenang berjalan menaiki gunung selangkah demi selangkah. Deru angin dingin memenuhi telinganya, dan salju putih berkilauan tampak di hadapannya. Di luar tubuhnya, ada aura dingin yang terus mencoba menyerangnya, dan di bawah kakinya ada permukaan es yang akan membuat orang terpeleset begitu mereka mendarat di atasnya. Namun, ujian semacam ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihadapi Wang Lin. Dulu di Tanah Dewa Kuno, dia pernah melewati banyak tempat seperti ini. Waktu berlalu dengan lambat. Saat dia semakin dekat ke puncak, aura dingin semakin kuat dan cahaya di sekitar tubuh Wang Lin semakin terang. Saat dia berada 100 langkah dari puncak, dia berhenti dan tidak melanjutkan langkahnya. Ia menghembuskan napas dalam-dalam, dan saat ia menghembuskannya, terdengar serangkaian suara berderak. Napasnya membeku menjadi butiran es 3 inci dari mulutnya dan mengeluarkan suara berderak yang tajam. Pada saat yang sama, aura dingin menyerbu ke dalam mulut dan hidungnya. Aura itu perlahan menghilang dengan bantuan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Wang Lin mengangkat kepalanya. 100 langkah jauhnya, di puncak gunung, ada sebuah menara yang tertutup salju. Menara itu memancarkan cahaya 7 warna dan tampak sangat indah. Tanah surgawi yang hancur. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah merenung sejenak, dia turun. Untuk pertama kalinya sejak dia tiba, kedua kakinya menginjak gunung. Saat kedua kakinya menyentuh gunung, dia merasa tidak ada gesekan sama sekali. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mendengus dingin dan kaki kanannya melangkah maju seperti biasa. Namun dengan suara ledakan, kaki kanan Wang Lin menghantam tanah 1 inci dan menciptakan pijakan yang kokoh. Tepat pada saat ini, aura dingin yang tak terbayangkan datang dari tanah. Aura dingin ini beberapa kali lebih dingin dari yang pernah dialaminya sebelumnya. Aura itu memasuki tubuhnya melalui kakinya dan mengalir ke dadanya melalui pembuluh darahnya. Namun, saat aura dingin itu bergerak melalui tubuh Wang Lin, tiba-tiba muncul sebuah perasaan ilahi dari jiwa asal Wang Lin. Ketika perasaan ilahi ini menyapu tubuhnya, aura dingin itu anehnya menjadi tenang dan bergerak kembali melalui kaki kanannya untuk kembali ke gunung. Aura dingin ini tidak lebih dingin dari hatiku. Jika tidak bisa membekukan hatiku, bagaimana mungkin bisa membekukan jiwaku, tubuhku? Ini lelucon. Wang Lin mencibir sambil melangkah lagi. Rasa dingin di wajahnya berubah menjadi hal terdingin di gunung. Angin dingin menghilang 3 inci darinya, dan salju dingin menghilang 3 inci dari atas kepalanya. Wang Lin menginjakkan kakinya ke gunung selangkah demi selangkah saat ia berjalan langsung menuju puncak. Dirinya yang sekarang mampu melakukan ini bukan karena kultivasinya cukup kuat untuk menahan rasa dingin di sini, tetapi karena rasa dingin di dalam hatinya. Rasa dingin di hatinya tidak akan mencair dan dengan demikian memberinya tekad yang kuat. Ini adalah kondisi pikiran yang murni. Hatiku dingin, jadi tidak ada rasa dingin di dunia yang dapat menghentikanku bahkan setengah detik.
Tatapan mata Wang Lin dingin dan aura yang dipancarkannya dingin. Saat ini dia tidak lagi merasa seperti manusia tetapi memancarkan aura es purba yang tidak pernah mencair. Di puncak menara di puncak gunung, Sang Maha melihat duduk di sana, menatap Wang Lin saat ia berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak. Matanya bersinar terang saat ia menatap Wang Lin dan tenggelam dalam pikirannya. Awalnya, Sang Maha melihat hanya mengira Wang Lin akan melangkah 10 langkah ke tanah surgawi yang hancur sebelum berhenti. 10 langkah adalah batas seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Jika Wang Lin dapat melakukannya, ia akan memanggil Wang Lin ke menara untuk mengajarinya mantra terlarang. Namun saat ini Wang Lin telah berjalan 21 langkah, dan ini adalah batas seorang kultivator transformasi jiwa. Hanya dengan energi spiritual surgawi dari seorang kultivator ascendan seseorang dapat mengambil langkah ke-22 dan tidak membekukan jiwa asal mereka. Bahkan dengan kekuatan mental Sang Maha melihat, dia tidak dapat menahan rasa terkejut di hatinya. Kemurnian pikiran, anak ini sedang memurnikan pikirannya di sini. Kultivasi surgawi, kultivasi kebenaran, dan kultivasi dao. Tampaknya anak ini telah memperoleh pencerahan. Hatinya dingin, jadi tidak peduli seberapa dingin sesuatu, itu tidak dapat memengaruhi hatinya. Dengan menggunakan keadaan ini, ia mampu mengambil 21 langkah. Wang Lin, guru meremehkanmu. Jika kamu berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun. Aku ingin tahu apakah kamu dapat mencapai 3 alam nirwana. Wang Lin berhenti setelah mengambil langkah ke-21. Seluruh tubuhnya sekarang sedingin es. Wilayah kekuasaanku adalah sebagian kecil dari pemahaman tentang hidup dan mati dalam reinkarnasi. Dao reinkarnasi adalah salah satu dao paling kejam yang pernah ada. Di belakang Wang Lin, langit berubah warna dan salju yang turun di belakangnya mulai bergolak. Kemudian sebuah gulungan raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Sungai dan gunung muncul di gulungan itu. Namun, tidak ada warna, hanya hitam dan putih. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, mengangkat kakinya, dan mengambil langkah ke-22. Dengan langkah ini, seluruh gunung bergetar dan es di bawahnya retak. Ini menunjukkan betapa kuatnya langkah itu. Mata Sang Maha melihat memancarkan cahaya keemasan saat dia berdiri di dalam menara. Dulu, San Yun mampu melangkah 26 langkah dengan kultivasi transformasi jiwa tahap akhir. Wang Lin, berapa banyak langkah yang bisa kau tempuh? Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap menara di puncak gunung. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kakinya dan melangkah lagi. Kali ini dia tidak hanya mengambil 1 langkah, dia mengambil 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Pada langkah pertama, Wang Lin mengangkat kepalanya dan tatapannya menjadi dingin. Pada langkah kedua, seluruh tubuhnya sedingin es. Pada langkah ketiga, gulungan kehidupan dan kematian di belakangnya tiba-tiba menyusut dan melayang di atas kepalanya. Pada langkah keempat, Wang Lin dipenuhi energi karena hawa dingin di hatinya memenuhi tubuhnya. Rasa dingin ini menyatu dengan wilayah kekuasaannya untuk menciptakan kekuatan misterius, dan dengan itu ia mengambil langkah kelima. Setelah langkah kelima ini, tatapan Wang Lin bagaikan kilat saat ia menatap menara di puncak gunung. Dia melangkah 5 langkah berturut-turut, dan setiap langkah yang diambilnya akan menimbulkan gema suara gemuruh dari gunung. Setelah melangkah 5 langkah, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin. Namun, alih-alih runtuh, retakan itu mulai pulih secara misterius. 27 langkah. Gulungan kehidupan dan kematian yang melayang di atas Wang Lin berubah dari 3 inci di atas kepalanya menjadi memasuki kepalanya dan sepenuhnya menyatu dengan jiwa asalnya. Pada saat ini, aura yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Wang Lin. Rambutnya yang panjang bergerak tanpa angin, dan salju di sekitarnya mulai berputar-putar saat salju itu didorong menjauh darinya. Domain. Ini adalah sesuatu yang dipahami seseorang saat mencapai tahap pembentukan jiwa dan kemudian seseorang memperoleh pemahaman tentangnya melalui 3 tahap-tahap pembentukan jiwa sebelum dapat mengambil bentuk fisik. Pada saat itu, seseorang hanya membutuhkan cukup kultivasi dan batu giok surgawi untuk memurnikan tubuhnya dari tubuh fana menjadi tubuh surgawi. Kemudian, setelah jiwa asal seseorang sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, mereka dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Wilayah seseorang akan menjadi eksistensi yang sepenuhnya jasmaniah ketika mereka memahami tahap transformasi jiwa. Namun, proses ini tidak terjadi secara instan tetapi bertahap seiring waktu. Wilayah hidup dan mati Wang Lin adalah wilayah yang sangat langka, dan sangat sulit untuk membuatnya menjadi nyata. Hingga saat ini, Wang Lin hanya memiliki pemahaman samar tentang cara membuatnya menjadi nyata. Dia masih belum memahami poin-poin pentingnya. Jika dia terus seperti ini,
maka peluangnya untuk mencapai tahap Ascendan sangatlah tipis. Namun hari ini, di Shattered Land of the Celestials, wilayah kekuasaannya dan kemurnian pikirannya menyatu, memungkinkan dia mengambil 5 langkah lagi dari batas awal 22 langkahnya. Kelima langkah ini adalah langkah-langkah di jalan Dao yang dipenuhi dengan tekad untuk tidak menoleh ke belakang. Jika dia tidak melangkah, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia melangkah, maka dia harus melampaui mereka yang ada di depannya. Dengan memanfaatkan momen ini, Wang Lin mampu mengambil langkah maju yang penting dalam menjadikan domainnya nyata. Meskipun langkah ini tidak banyak meningkatkan pemahamannya tentang domainnya atau meningkatkan kultivasinya, langkah ini membuka jalan yang sangat penting untuk mencapai tahap Ascendan. Domain memasuki tubuh. Di menara, Sang Maha melihat menarik napas dalam-dalam dan berkata, anak ini memiliki harapan untuk mencapai tahap Ascendan dalam waktu 100 tahun. 27 langkah. Wang Lin merenung. Dia bisa merasakan bahwa 27 langkah adalah batasnya. Sebenarnya, pada langkah ke-25, Dao dan domainnya mencapai batas saat ini. Tetapi karena domainnya memasuki tubuhnya dan pencerahan yang diperolehnya, dia mampu mengambil beberapa langkah lagi untuk mencapai total 27 langkah. Wang Lin tahu bahwa dia tidak akan mampu melangkah ke langkah ke-28. Jika dia melangkah ke langkah itu, semua kultivasinya akan lenyap dan bahkan jiwa asalnya akan hancur. Tepat pada saat ini, cahaya 7 warna di puncak menara mulai bersinar terang dan berubah menjadi 7 lingkaran cahaya yang mengelilingi seluruh gunung. Pada saat itu, semua hawa dingin di sekitar gunung tiba-tiba menghilang. Es di hadapan Wang Lin mulai bersinar dengan cahaya 7 warna, dan pelangi 7 warna terbang keluar dari tanah di hadapannya. Naiklah untuk menemuiku. Suara Sang Maha melihat terdengar dari menara di puncak, penuh dengan keagungan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kultivasinya sedikit sebelum melangkah ke pelangi. Dengan satu langkah, ia melangkah ke pelangi, dan dengan langkah kedua, ia melintasi sekitar 70 anak tangga yang tersisa untuk tiba di kaki menara. Ini adalah menara yang tampak sangat biasa. Pada saat ini, sinar cahaya 7 warna berkumpul di kaki menara dan membentuk Sang Maha melihat. Nenek moyang sekte nasib surgawi saya bukanlah seorang kultivator, melainkan mantra nasib surgawi ini. Satu-satunya hal yang saya cari adalah takdir surga. Mantra takdir dapat diciptakan oleh surga dan manusia, tetapi apapun yang terjadi, takdir adalah kuncinya. Saya kebetulan melewati planet Suzaku saat Anda sedang memahami wilayah kekuasaan Anda. Saya melihat Anda mengikuti wilayah kekuasaan Anda hingga ke asalnya, dan saya tergoda oleh kecintaan saya terhadap bakat untuk menerima Anda sebagai murid. Ini berarti ada takdir di antara kita, takdir guru dan murid. Aku, Sang Maha Melihat, telah mengikuti takdir surga sepanjang hidupku, dan karena itu aku menerimamu sebagai muridku. Pada titik ini, Sang Maha Melihat berhenti dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin penuh hormat, dia hanya berdiri di sana dan tetap diam. Kamu berjalan sejauh 27 langkah di luar dugaanku, kamu tidak mengecewakanku. Sang Maha Melihat menarik kembali pandangannya, mengangkat tangannya, dan meraih udara. Disertai suara gemuruh yang bergema di area itu, langit terbelah dua oleh genggaman biasa itu, sehingga terciptalah retakan besar. Cahaya 7 warna keluar dari celah dan menyelimuti seluruh sekte. Saat ini sekte utama dan 3 gunung diselimuti oleh cahaya 7 warna ini. Pada saat yang sama, ke-7 divisi masing-masing melepaskan lingkaran cahaya berwarna yang sesuai dengan divisi mereka. Pada saat ini, sebagian planet Tianyun diselimuti oleh cahaya 7 warna ini. Di sumber semua cahaya 7 warna ini, celah, Sang Maha Melihat memancarkan aura 7 warna dan tersenyum. Sepanjang hidupku, aku paling mencintai 7 warna. Jika kau menambahkan hitam dan putih dari 3 gunung di sini, 9 warna bersama-sama adalah pemandangan terindah di dunia. Dengan itu, ekspresi Sang Maha Melihat menjadi serius. Pada saat ini, semua kelembutan dari sebelumnya telah hilang dan digantikan dengan keagungan. Dia menatap Wang Lin dan berteriak. Wang Lin, berlututlah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin segera berlutut dan mengangkat kepalanya menatap Sang Maha Melihat. Tangan kanan Sang Maha Melihat menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, hari ini aku, Sang Maha Melihat, menerima Wang Lin sebagai murid ke-7 divisi ungu di bawah 9 warna. Wang Lin, apakah kau bersedia menjadi muridku, mengikuti aturan sekte, tidak mengkhianati sekte takdir surgawi, fokus pada kultivasi, menapaki jalan Dao Agung, dan menyempurnakan Dao MU? Kau, jawab aku. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius. Dia menunjukkan ekspresi penuh tekad dan berkata, selama guru tidak mengkhianatiku,
Aku tidak akan mengkhianati guru. Selama sekte nasib surgawi tidak mengkhianatiku, aku tidak akan mengkhianati sekte nasib surgawi. Ini adalah janjiku, Wang Lin. Mata Sang Maha melihat menyipit, dan dia menatap Wang Lin dengan saksama sebelum mengangguk perlahan. Tangan kirinya terulur ke arah retakan dan seluruh langit tiba-tiba bergetar. Sebuah altar raksasa dengan 7 warna perlahan turun dari langit. Altar ini terlalu besar. Ketika hanya sebagian kecilnya yang turun, terdengar serangkaian suara berderak, seolah-olah tanah tidak dapat menahan beratnya. Ada banyak sekali lempengan kayu 7 warna di atas altar. Pada saat itu, dengan lambaian tangan kiri Sang Maha melihat, sebuah prasasti kayu melayang dan mendarat di telapak tangannya. Kuku Sang Maha melihat bagaikan pisau saat ia dengan cepat mengukir sesuatu pada tablet itu. Planet Tianyun, tahun pertama Yanwu, Wang Lin diterima sebagai murid ke-7 divisi ungu. Dengan itu, Sang Maha melihat melemparkan tablet itu dan kemudian terbakar menjadi api ungu. Tablet itu terbang kembali dalam sinar cahaya ungu kembali ke altar. Sekarang aku akan mengajarkanmu teknik terlarang. Teknik apa yang ingin kau pelajari?